Selamat datang di Rantai Kotak, sebuah channel yang akan membahas tentang blockchain dan hal-hal yang ada di sekitarnya. Dan yang terpenting, semua ini akan kita bahas sambil santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pencari cuan. Apa kabar? Apa kabar? Mudah-mudahan sehat terus ya. Hat, Amin, ya. amin, amin. Ini ada yang beda nih, Hat. Betul. Kita nggak lagi di ruangannya Rantai Kotak. Iya. Tapi Di mana kita? Kita ada di toko kripto. Tihab. Tihapnya toko kripto, Iya. benar. Nah ini kalau para pencari cuan bertanya-tanya, siapakah sosok cantik di tengah kita sekarang ini? Kita udah tamu bareng. spesial kita. Kita yang datang sebetulnya. Iya sih. Kita yang datang. tamu Tuan, kita. Iya, ini tuan rumah nih. Ya. Nah ini di tengah-tengah kita nih udah ada Christine. Halo. Halo. Aduh, merasa spesial sekali karena didatengin langsung sama. Iya nih. Harusnya kan kalau misalnya podcast kita yang datang nih disamperin langsung nih sama Ini orang-orangnya. spesial Dari spesial Rantai buat Kotak. toko kripto, Spesial. spesial buat Christine kita kesini. Waduh. Perkenalkan, nama saya Christine. Saya Community Engagement Lead di toko kripto. Nah ini karena hari ini kita temanya akan ngebahas tentang exchange nih Han. Dan Rantai Kotak langsung datengin exchange-nya ya kan supaya relate. Iya. Nah, Christine boleh nggak sedikit lu cerita tentang background lu seperti apa sih sebetulnya? Oke, gue itu lulusan IT. Sebenarnya masuk ke industri kripto ini juga sebenarnya agak-agak kecemplung sih kalau dibilang ya. Jadi kayak nggak kayak semacam oh ya udah deh cobain aja gitu. Bukan yang dari awal emang gue kripto enthusiast gitu. Cuma gue masuknya kayak kalau bisa dibilang tepat waktu gitu karena pada saat itu waktu gue masuk belum banyak orang yang tahu tentang kripto, tentang ya taunya tentang ya Bitcoin gitu doang dan masih banyak kayak apa sih Bitcoin, judi online ya gitu, masih gitu-gitu. Iya, MLM ya, banyak yang dulu MLM. tuh mikir LML. Ya guanya termasuk orang yang kiranya MLM loh pertama kali. Makanya nyesel juga. Tapi sekarang belum telat ya. Belum telat Belum dong. telat, belum telat. Justru kayak momentumnya kan sekarang ini lagi pecah-pecahnya Betul, banget ya. betul. Kayak Itu banyak lagi yang hype-hype-nya FOMO gitu-gitu. Nah, pada saat itu gue kayak karena kebetulan gue juga anaknya agak-agak FOMO gitu kayak apa sih itu gue pengen tahu dah gitu. Terus ya udah deh coba-coba aja mumpung gue waktu itu emang lagi kalau misalnya dibilang tuh lagi masa-masa pengen cari-cari pengalaman aja gitu. Terus join di toko kripto, terus jadi di community juga. Terus setelah gue jalanin, oh ternyata menarik banget nih, apalagi dengan background si blockchain-nya gitu kan, centralized gitu-gitu dan banyak banget hal-hal yang gue rasa ini bisa mempermudah kita di kehidupan lain, tidak hanya di kriptonya. Betul, setuju. Gitu, jadinya gue minatin banget. Terus toko kriptonya juga emang sevisi sama apa yang gue pengen gitu karena dari toko kripto juga pengen ngembangin si ekosistem blockchain ini gitu. Dan dari situ ya sampai sekarang sih dan apa ya senengnya sampai sekarang gue masih merasa sevisi dengan toko kripto gitu dengan tujuannya. Udah berapa tahun tuh lama? berarti? Nah. Bareng. Udah berapa tahun tuh berarti? 3 tahunan lah. Berarti dari awal toko kripto ada di Indonesia ya? Iya betul, jadi pada saat itu gue masuk di toko kripto itu masih sekitar 8 orang. Jadi masih sama CEO, COO gitu. Itu si levelnya itu baru itu doang dulu. Tiga sama CSO. Terus yang lainnya ya kita sebagai ya kerja juga masih kayak di ruang meeting gitu ya udah kayak gitu setiap hari gitu. Kayak macam-macam startup gitu ya berarti. Iya, startup banget Sama sih. kayak kita. Sama banget kayak kita. Nah ini tuh kita mau ngomongin exchange nih Christine nih sekarang karena kan exchange itu salah satu pilarnya di kripto ya. Ibaratnya lu nggak bisa ngapa-ngapain juga kalau nggak ada exchange. Dan platform paling mudah untuk diakses. Betul, karena kalau kita lihat nengok ke belakang kayak di tahun-tahun 2009, 2010, awal-awal blockchain, awal-awal Bitcoin keluar, orang tuh jadi banyak nggak tahu karena belum ada exchange nggak sih? Iya. Kayaknya gue mau beli tapi lewat apa nih belinya nih? Cuman Masih sekarang pada bingung. Betul. Cuman semenjak ada exchange ini semua jadi lebih mudah buat transaksi kan. Nah, Christine boleh nggak jelasin sedikit exchange itu apa sih sebetulnya? Nah, exchange itu sebagai apa ya? Kalau bisa dibilang kayak
mak comblang antara pembeli dan penjual gitu. Ini baru nih, Perantara. baru ini nih. Ada yang menganalogikan sebagai macam belang baru. Tapi bener Comblang. juga sih, Iya, secara bener. prinsip bener. Bener. Kalau misalnya beda dengan pasar saham, kalau pasar saham kan ada broker ya. Ya. Iya. Kalau di kripto itu cuma ada mak comblang ini si exchange ini kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya di exchange orang itu kita fasilitasin untuk bisa membeli, bisa menjual, lalu bisa apa ya? Memberikan pilihan. Kalau misalnya berbeda juga dengan bank ya, bank konvensional kan pilihannya nggak ada ya, cuma mau beli, jual, transfer, Ya. cuma satu doang pilihannya. Tapi kalau di exchange kan kita memfasilitasi mereka untuk bisa memilih gitu sih. Terus paling apa ya, kalau exchange juga kalau misalnya bisa bedain dengan yang lain, exchange itu ada regulasi yang membackup, Memayungi. memayungi gitu. Jadi exchange itu macam kayak tempat belanja online gitu ya, cuman Fasilitator Marketplace. ya untuk marketplace, Iya. cuman yang dijualnya ya kripto gitu kan. Mm-mm. Hadit ada mau nanya nggak Hadi? Sebenarnya tuh kan ini exchange baru beneran booming di 2 tahun terakhir ya di Indonesia ya. Iya. Kayaknya ya baru 2 tahun. Ada Sejak 3 pandemi lah. bener, Sejak bener. pandemi. 2019 ya, Iya, waktu 2019. Bitcoin tiba-tiba naik banget Iya, ya. benar. Terus kenapa sih kita harus pakai exchange sebenarnya? Kenapa Oke. kita harus trading di exchange? Seperti yang mungkin gue bilang tadi ya, kalau exchange itu ada backup dari regulasi. Jadi ketika lo mau masuk ke exchange itu lo harus tahu juga kayak regulasinya. Nah itu sebagai salah satu pendukung lo ngerasa aman, ya nggak sih? Jadi ada, kalau misalnya apa-apa, let's say toko kripto, lo tahu datang ke Bapepti karena Bapepti kasih regulasi ke toko kripto. Betul. Gitu. Terus kalau di exchange likuiditasnya juga lebih tinggi, ya kan? Jadi lo lebih gampang untuk bertransaksi dan lain sebagainya. Gitu sih kalau misalnya kita harus ke exchange. Dan juga exchange itu juga sebenarnya punya peran yang penting dalam memberikan edukasi juga sih ke orang-orang, ke usernya apa sih kripto, gimana lo tahu fundamental kripto yang ada gitu-gitu. Meskipun kayaknya nggak semua exchange ya. Iya. Kayaknya nggak semua exchange. Tapi kayak toko kripto tuh setahu gua tadi Ada. sebelum tag sempat ngobrol sama Iya. Christine. Yang katanya ada apa crypto sih Versity namanya? gitu ya. Crypto Versity kita ada gitu. aplikasi Crypto Versity untuk dukung orang-orang siapapun, nggak cuma mahasiswa atau siapapun bisa belajar lebih tahu lah gitu. Itu free. Itu free. Bahkan kita kasih reward gitu untuk orang bisa belajar lebih gitu. Justru kita sangat mendukung orang-orang bisa biar lebih pinter gitu loh. Jatuhnya Itu kayak tentang- edu mining, bro. Oh betul. Itu tentang kripto atau tentang blockchain? Tentang kripto dan blockchain. Oh luas banget. Itu berarti sama banget Cocok kayak rantai ini. kotak nih Bener, para pencari bener. cuan. Iya. Oh ya kita sapa pendengar kita para pencari cuan. Ya. Oh oke, halo para pencari cuan. Nah, aduh mati lagi ntar lah ya gue buka dulu. Kalau misalnya orang bilang tuh sekarang lagi rame kalau NFT itu kan play to earn ya. Iya. Iya Nah, semacam play to earn tapi ini Iya. macam course gitu kan. Jadi orang Ini bisa learn to Iya. earn. Learn to ini earn, kalau ya. di salah satu 10 mata uang yang udah kita bahas di podcast kita sebelumnya di rantai kotak itu namanya edu mining. iya Jadi iya kita iya. kayak ngerjain soal-soal, ada tes-tes tertentu, nanti kita dapat reward dari apa yang udah kita lakukan di situ. Asal jangan fokus sama rewardnya aja ya. Iya benar. Ya dua-duanya juga bisa sih Iya sebenarnya. sih. Iya kan. iya. Dapatnya kripto berarti kan? Dapatnya kripto TKO. Nah, persis edu mining Iya, gitu. itu juga jadi salah satu nanti yang bakal gue tanyain tuh tentang TKO. Di sini tuh pertanyaannya. Oh ya, kalau di exchange sendiri, kalau menurut lu nih Christine sebagai pelaku exchange ya terutama ya, menurut lu exchange yang baik tuh yang kayak gimana? Oke, exchange yang baik, mungkin kita yang bahas tadi ya, yang terregulasi. Oke, berarti udah resmi gitu ya? Iya, sudah bahasanya resmi. ya? kalau di Indonesia sekarang kalau nggak salah ada 13 exchange yang sudah resmi Iya sih. betul, 13. 13 exchange. Terus habis itu dia juga memperdagangkan koin-koin yang memang sudah resmi di pemerintahan kita di Bapepti. Itu kayaknya sekarang ada 200 sekian, 229 kalau nggak salah. Terakhir gue baca itu yang di listing di exchange-nya gitu. Maksudnya jangan sampai dia asal listing terus habis itu biarin orang beli terus habis itu tiba-tiba koinnya hilang, orang kasihan gitu kan. Oh jadi Tiba-tiba juga exchange full berfungsi gitu. sebagai filter juga ya? berarti Iya, ya? sebagai filter gitu. Nah, kalau misalnya itu kan sebenarnya Bapepti memberikan peraturan, cuman kan yang bisa mengatur listing di kalau misalnya dibilang
listing ya, kalau bahasa Indonesianya ya listing lah, let's say kita bilang listing ya. Tercatat sih sebenarnya, Iya, tercatat. ya. Diperdagangkan. Ya, sama kayak di saham kan. Sudah tercatat gitu IPO. Kalau di sini kan ICO. Oh, oke. Kalau lihat-lihatan ICU gitu. Sorry ya kalau garing. Oke, terus tadi sampai mana tadi ya? Yang tercatat apa? Iya, Yang tercatat. resmi. Itu satu. Terus yang kedua apa lagi? Mengedukasi itu juga paling penting karena kita tahu ya. Setuju banget. Di industri kripto di Indonesia masih sangat prematur ya. Maksudnya banyak orang yang coba mulai deposit dan lain sebagainya, tapi nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang ngerti gimana sih flow-nya ini sebenarnya. Gimana sih perdagangan itu, gimana sih chart itu gimana sih bergerak, apa yang Mempengaruhi mempengaruhi gitu. Hanya kayak FOMO, gue lihat orang cuan gue pengen ikut. Nah, menurut gue exchange juga exchange yang baik itu juga berperan penting banget untuk memberikan edukasi itu sih. Gitu. Dan nggak cuma kalau menurut gue ya, nggak cuma di sisi kriptonya, nggak cuma money, tapi lo harus dukung orang supaya tahu apa sih ini blockchain. Iya, betul. Lo bisa gunain blockchain ini nggak cuma duit yang lo hasilin dari kripto, nggak cuma buat duit terus lo bisa beli sesuatu, bukan cuma segitu gitu loh, bukan cuma itu. Lo bisa gunain NFT dari blockchain gitu, dengan jaringan blockchain. Terus banyaklah hal yang bisa lo gunain gitu dari blockchain ini gitu sih. Intinya punya kewajiban untuk kasih pemahaman juga ya untuk para usernya. Soalnya bahaya banget kalau orang tadi exchange nggak cuma sekedar asal deposit ya, tapi banyak juga yang nitip ke orang. Nah, iya. Itu paling Tuh bahaya juga tuh. Jadi dan ujung-ujungnya yang disalin exchange kan? Iya benar. Bisa jadi yang disalin, lu nih gimana nih toko kripto kok duit gua hilang gitu ya. Lu gimana masuknya lewat mana kan? Kita nanya dulu gitu loh. Nah terus satu lagi nih gue mau nanya ke Christine, apa sih yang ngebedain toko kripto sama exchange yang lain? Nah itu tadi, kalau toko kripto kita bener-bener fasilitasin, bahkan kita mau kayak ke kota-kota, ke universitas-universitas untuk memberikan edukasi gitu. Oh itu udah ada ya, udah berjalan ya? Udah berjalan, bahkan kita keren. di dalam Desember sampai Januari ini kita mau roadshow ke 18 kota gitu. Kita mau bener-bener jor-joran untuk edukasi tuh, kita mau, karena itu membantu kita juga ya dalam penggerak industri kripto ini kan. Kalau misalnya orang teredukasi dengan baik, maka distribusi dari teknologi ini juga lebih gampang kan. Betul. Nah, makanya kita bikin Cryptoversity, kita roadshow ke kota-kota. Kita mau orang universitas mana kalau misalnya ngajakin kita, jadi speaker dong, ayo gitu. Kita langsung oke, kita mau gitu. Gitu sih. Terus kita bahkan ada toko scholar sekarang mau launching, ini sekarang masih beta version. Nah itu dimana kita mau kayak semacam scholarship untuk orang-orang yang bisa menjadi kayak jadi guild gitu di komunitas-komunitas untuk memberikan edukasi itu, dan kita mau memberikan mereka kayak semacam salary gitu untuk itu gitu. Jadi siapa aja mau mahasiswa, mau siapa gitu bisa join dalam program itu. Jadi kalau misalnya dibilang, apalagi gue dari sisi community, kita benar-benar fully support orang-orang yang mau belajar, orang yang emang harus tahu sih sebenarnya, karena dari kita lihat makin kesini kan blockchain kayaknya makin rame juga ya, makin banyak digunain. Jadi kayaknya orang Indonesia harus ngerti sih ini. Wajib sih kalau menurut gue. Bener, gak sebatas cuan. Iya, tapi gak sebatas edukasinya juga harus diiringi. Betul. Karena kalau udah teredukasi pasti tercuankan juga. Bener. Iya Pasti kan? bakal ngikut gitu. Iya, betul. Cuan tuh pasti ngikut kok kalau misalkan kitanya udah paham. Kalau lu kan ya kita kan sebagai pengguna nih, kita kan user. Lu kan pasti gue yakin udah pernah nyobain beberapa jenis exchange. Kalau lu, tanggapan lu dengan toko kripto apa? Ketika gue pakai toko kripto nih dibanding sama yang lain, yang paling unggul tuh UI UX-nya sih sebenarnya. Mudah dipahami, terus juga ringan ya, cukup ringan untuk di handphone. Terus gas fee-nya juga murah. Kalau gue lebih gitu sih. Itu sangat menarik gitu loh. Bikin ketagihan trading di sana ya karena gas fee-nya murah. Kalau lu apa nih? Kompetitif ya. Iya. Betul. Dan kita maksudnya kita itu nggak yang
oh lo ngerasa ada perlu masukan buat toko kripto, kita nggak mau dengar, pokoknya kita mau kayak gini. Kita bener-bener kalau misalnya lo sendiri sekarang nanti lo mau kasih tahu, oh di toko kripto kurang kayak gini, lo maksudnya kita bener-bener welcome dengan user gitu, pendapat user, karena yang pakai juga user kan gitu. Nah itu kemana tuh kalau kita mau, bukan komplain, ada yang Ngasih saran. Iya ngasih saran gitu. Ke community bisa, ke gue sendiri langsung bisa. Nanti gue bisa kayak, oh lo butuhnya di sini. Tapi justru lebih banyak di community ya, karena kita yang mendengar aspirasi komunitas, karena itu yang penting kan. Sebenarnya kalau di industri kripto harga naik turun juga karena komunitas. Betul. Di exchange juga platform kita banyak digunain karena komunitas gitu kan. Jadi kita welcome banget nih kalau kalian juga punya saran, punya masukan untuk kita mau, oh gue pengen ada fitur ini nih, kita bakal tampung banget nih gitu. Itu nanti kita kasih aja kali ya linknya ya, nanti ada di belakang tangan gue sini ya. Nggak kelihatan. nanti ada linknya. Intinya gabung dulu ke Telegram Rantai Kotak. Betul. Follow Instagramnya, bisa tuh sharing-sharing di sana. Karena Christine aja udah join loh. Nah itu. Iya. Christine aja udah join. Nanti tinggal follow media sosial yang lain ya. Kita ngobrol-ngobrol di Rantai Kotak juga bisa. Nah, tuh bisa. Nanti next Christine harus mampir berarti Iya. ke kantor kita. Benar. Nah, diem. Dia diem. Nih, kalau boleh tahu tuh, tadi udah bahas-bahas kayak modalnya harus besar buat bikin exchange. Boleh nggak kita pengen cari tahu Ngintip dikit kalau misalkan kita pengen punya exchange tuh modalnya tuh berapa sih? Berapa? Terus apa aja yang harus disiapin? Regulasi compliance-nya tuh ada apa Karena aja? kan kayaknya kalau kita, apalagi ini perusahaan yang bergerak, ini tuh kan perputaran uangnya kenceng kan, Ya, jadi besar otomatis buat nembus ke regulasinya pasti akan step by stepnya tuh Banyak. panjang gitu, banyak. Bisa nggak dikasih bocoran dikit, Christine? Bisa sih, cuman ini panjang kalau nonton lihat contekan boleh nggak? Boleh, boleh. 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 Paling Bang. nilainya dikurangi. Boleh bang. Gua aja yang cuma nanya, aku nyontek. Gue juga dari tadi nyontek. Apalagi yang jawab. Oke, Jadi- Christine monggo. Oke, untuk bikin platform exchange di Indonesia ini saat ini ada beberapa syarat gitu. Yang pertama adanya akta permodalan yang disahkan oleh Kemenkumham. Oke. Nah, itu modalnya minimal 50 miliar untuk itu sendiri. Oke. Setelah itu baru ada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP atau ekuitas, minimalnya itu 40 miliar. Oke. Gitu. Terus abis itu ada salinan store atau modal yang di store itu minimal 50 miliar. Jadi minimal banget untuk dana yang perlu disiapin itu ya 150-an miliar ya. 150. Oke. Terus terus yang kedua butuh salinan dokumen keanggotaan nih di bursa berjangka gitu. Terus ada lembaga clearing berjangka gitu. Terus udah mendapatkan persetujuan dari pasar fisik aset kripto. Gitu. Terus yang terakhir perusahaan juga harus punya sertifikat ISO itu yang 27001 gitu, Information Security Management System. Gitu sebagai bukti keamanannya. Berarti emang exchange itu bertugas untuk menjaga keamanan para usernya karena dia terjamin, terus dia juga harus mendengarkan usernya, ditambah harus mengikuti semua regulasi yang ada. Ya, dan sebetulnya ini juga sih, exchange itu kayaknya kalau udah buat apa ya, kayak semacam tempat paling aman kan buat langsung jual beli, karena ya lu dengar sendiri kan tadi para pencari cuan Modalnya aja gede segitu, banget gitu kan. Jadi ya nggak mungkin kan lu patungan sama tetangga lu bikin exchange, pasti emang beneran serius di bidang ini gitu loh berarti. Justru maksudnya dukung banget sih, harusnya emang bener kayak gitu. Jadi nggak ngasal-ngasalan bikin exchange terus duit orang kan Hilang, ini masalahnya duit ya, aset orang gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya pemerintah bikinnya gampang, siapa aja ntar bikin exchange terus gampang orang masukin asetnya terus Rug pull tiba-tiba gitu kan. Scam katanya. Honeypot itu udah sarapan sehari-hari tuh. Dari toko kripto sendiri ada nggak strategi khusus buat ningkatin jumlah trader di exchange? Oke. Salah satunya juga dengan edukasi itu ya. Yes. Kita memberikan edukasi biar orang pinter dalam trading gitu. Kita aktif bikin tadi yang gue bilang, yang kita bikin roadshow ke kota-kota online offline. Terus kita juga punya event yang rutin kita lakuin, itu ada Trabar trading bareng itu setiap minggu, setiap hari Kamis.
itu kita bikin jadi ada trader kita, terus ada community juga di sana. Jadi siapapun yang pengen tahu, oh ini kalau chart pattern kayak gini artinya apa ya, itu bisa langsung dijawab gitu loh di situ. Jadi dua arah. Jadi bener-bener kita fasilitasin orang supaya bisa berkomunikasi lah langsung dengan trader itu di sana gitu. Bisa tinggal copy paste juga bisa jadinya ya. Kayak Gitu cuma, gitu. Beli apa gitu kan ya. Iya itu kalau misalnya terabar itu udah kayak sinyal gitu. Nih bagi para pencari cuan yang mau trading tuh. Iya tuh bisa tuh. Itu di mana tuh kalau mau ikutan kayak Di gitu? YouTube Toko Kripto setiap hari Di YouTube. Kamis. Toko Itu Kripto live setiap berarti hari ya? Kamis. Live. Oh. Tapi jangan lupa juga nonton YouTube Rantai Kotak tiap Senin sama Kamis. Subscribe, like, and comment. Kalau Mungkin gitu nanti bisa udah jadwal collab belum juga sih. Bisa, Rantai bisa. kotak sama trading bareng gitu loh. Kita mau. Ya, ya. Mauan ya kita ya. Murah ya, murah. Beneran mau gitu. Kita ada crypto class juga. Kalau crypto class itu setiap bulan. Setiap bulan kita bikin jadi orang bisa bisa kita ajakin, ada tradernya kita, terus ada financial advisor juga gitu di sana. Jadi secara finansial ada yang kasih advice dari trader, juga ada yang kasih advice dari teknikalnya gitu. Terus kita ada event juga untuk cewek-cewek nih. Kalau kita lihat kan sekarang di kripto ini dikit banget ya cewek ya. Iya. Dikit banget sih, dikit banget. Bener juga ya. Dari semua narasumber kita baru Kristen yang perempuan. Oh benar juga. Iya emang Pertama kali nih. Pertama kali. dikit banget cewek tuh. Jadi kita bikin kayak webinar tapi lebih kayak obrolan cewek-cewek tentang kripto gitu. Tapi khusus cewek-cewek ya? Khusus cewek-cewek, tapi banyak sih cowok-cowok juga pengen ikut. Oh pengen tapi nggak boleh? Lu gak bisa ikut. Berarti nggak boleh? Speakernya cewek-cewek jadinya, tapi yang nonton cowok nggak apa-apa. Oh, itu boleh nonton. gratis atau berbayar? Gratis. Wih enak banget ya, serba gratis. Jadi apa namanya? Banyak ilmu gratis ternyata ya. Jadi kan banyak kayak ibu-ibu rumah tangga mungkin ya yang mungkin full time jobnya itu sebagai ibu rumah tangga bisa sambilan tuh belajar. Betul. Gitu. Betul. Ya kayak istri lu lah. Bener kan? Iya. Bini gue kan kerjanya begitu juga. Oh gitu. Iya. Oh bisa kita undang dong nanti di event rutinnya kita tentang Bisa cewek-cewek. tapi kayaknya masih agak lama. Karena istri saya lagi hamil. Oh gitu. Kita mau rencana juga mau bikin kayak gitu tapi khusus bapak-bapak. Nah, itu Bapak Ronald bisa. Ah iya ini bapak-bapak. Bisa, gue bisa. Iya. Tapi jangan lah ya kayaknya. jangan lah udah tahu. Jadi kayak bisa memberikan kayak gambaran kalau misalnya sebagai kepala keluarga tuh gue biasanya mengalokasikan aset gue ke kripto itu berapa persen gitu-gitu, lebih ngobrol santai sih. Iya betul. Bisa banget kan lu? Iya. Kalau ditanya berapa persen, gue lebih ke nembak sih. Gue udah di berapa, cukurin. Iya, karena gue udah bener-bener yang gue bilang. All in. Gue udah all in di kripto. Iya. Iya. Wow. Iya, Keren karena banget. gue beneran. Ini kok jadi gue yang curhat ya? Nggak, soalnya gue Kita ngobrol. soalnya gue beneran Kristen. Jadi gue itu udah nggak kita nyebutnya kalau di Rantai Kotak bisnis purba. Jadi udah nggak ngelakuin lagi bisnis purba sejak gue kenal kripto. Oh gitu, wah keren banget. Ini juga bisa kita kita panggungkan di Toko Kripto, karena maksudnya ada orang yang kayak gitu loh ternyata. Bisa banget, gitu ya. bisa banget. Tinggal undang ke Bapak Ronald. Hadir lebih keren. Hadir. Kenapa jadi gua? Lu kan cabut dari kerjaan lu juga. Ada red card. Bisa di omongin di belakang aja kalau itu ya. Tolong. Ini balik lagi ke masalah exchange. Tadi kan strategi khususnya melalui community tadi, terus juga dari edukasi juga. Kalau flow prosesnya kerja sebuah exchange tuh kayak gimana sih, Kristen? Flow prosesnya maksudnya nih dari orang beli gitu maksudnya. Coba gimana, Han? Gimana? Karena gue pertanyaannya gini, gue tanya. Iya, kayaknya lebih gitu deh. Sebenarnya kayak bisnis proses dari exchange itu seperti apa sih? Apa yang bisa apa yang bisa didapatkan dari exchange? Karena udah baik, udah menjamin gitu. Tapi apa sih yang didapatkan gitu in returnnya? Bahkan toko kripto kan ketika referral ngasih juga tuh ke orang yang ngasih referralnya dan orang yang daftar. Bahkan ketika yang kelasnya juga dikasih TKO. Returnnya dari mana gitu? Oke. Dengan kata lain profit lah ya, langsung to the point-nya profit. Iya, beli banget lu ngomongin cuan. Biar sopan. Iya, betul. Oke, nah kalau misalnya toko kripto, exchange ya, lebih ke exchange itu berbeda dengan bursa saham. Kalau bursa saham itu kan dia ada waktunya, bank juga ada waktunya. Betul. Jadi dia nggak yang kayak nggak yang mungkin peluang potensi untuk mendapatkan profit itu nggak lebih besar dari exchange. Kalau exchange kan kripto ini
24 jam kan. Betul. Jadi kayak dari pagi kapanpun lo mau trading, Iya, betul, ya ya. silahkan. Mau sambil ngapain aja juga bisa. Jam 1 malam, jam 3 malam masih bisa transaksi. Terus ini juga menarik sih. Banyak orang yang mungkin karena edukasi ini agak-agak belum yang terlalu terdistribusi dengan baik ya. Banyak orang kayak ini harga TKO kenapa nih harganya segini terus? Padahal kan kita nggak punya andil dengan harga ya. Betul, karena terdesentralized tadi. Karena Iya. itu pasar kan yang menentukan harga. Itu pasar. Jadi banyak orang yang mengira juga exchange itu punya andil dalam pergerakan harga. Padahal kan enggak. Seperti yang kita bilang tadi, exchange ya cuma sebagai mak comblang aja di situ gitu loh. Fasilitator itu Bukan kan. maklar, beda. Beda. Broker Iya. itu jadinya. Iya. Iya gitu. Jadi kita ambil profitnya itu dari transaksi orang, dari transaksi yang terjadi ketika kita mau jodohin kamu sama kamu dan match, kita dapat duit dari situ. Gitu aja sih. Amit-amit. Jangan sampai match-nya bahaya, ngeri juga. Ini kan hampir semua exchange itu kan sifatnya sentral. Nah, tapi ada juga kan beberapa yang desentral. Kalau dari sudut pandangnya Christine sendiri, perbedaannya apa, terus plus minusnya apa sih, ada nggak? Oke, kalau misalnya kita paling banyak kan sekarang desentral ya. Contohnya toko kripto gitu yang dinaungi oleh perusahaan, ada organisasi khusus yang menaungi dari exchange tersebut. Tapi kalau misalnya sentral, dia nggak ada organisasi khusus yang menaungi gitu. Terus kalau misalnya exchange exchange sentral, dia juga peer to peer. Jadi lo kalau misalnya mau antara beli punya lo ke lo, itu langsung. Kalau misalnya kan kalau misalnya di toko kripto kita fasilitasin orang supaya bertemu. Kayak yang gue bilang tadi, misalnya lo pengen beli BTC 3, lo punya 3 BTC, kita fasilitasin lo supaya bertemu di sini supaya lo saling bisa beli, melakukan transaksi. Tapi kalau misalnya lo decentralize, itu enggak, itu langsung lo sama lo harus cari yang lo butuh gitu loh. Jadi nggak difasilitasin gitu. Terus juga kalau misalnya di centralize itu nggak ada regulasi atau pemerintah yang menaungi gitu. Jadi ya mungkin bisa menjadi positif juga karena lo nggak ada third party yang bisa punya kekuasaan atas exchange lo gitu loh. Kalau misalnya centralize. Decentralized kali ya? Decentralized kali? Kebalik nggak sih? Iya, kebalik nggak sih? Iya, decentralize. Tunggu. Kalau centralized itu kan kayak toko kripto nih, karena ada yang memayungin dia. Iya, Decentralized ya tadi maksudnya. Iya, decentralized maksudnya. Iya, sorry. Jadi Gak apa-apa. Nah, kalau misalnya centralized kan ada pemerintah ya, ada pemerintah yang menaungi. Tapi kalau misalnya decentralized itu nggak ada pemerintah, tapi itu bisa menjadi negatif, ada yang positifnya juga. Kenapa? Kalau misalnya lo centralized, lo ngerasa aman, ngerasa secure sebagai ada apa-apa gue tahu harus nyari kemana. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalnya lo dari sisi negatifnya apa? Ada third party yang punya wewenang juga ke dalam exchange lo. Betul. Ketika pemerintah Bapepti bilang tutup toko kripto, tutup exchange ini, tutup gitu loh. Iya, jadi ada positif negatifnya juga gitu. Terus kalau misalnya di exchange lo punya likuiditas yang tinggi gitu loh, lo cepet gitu loh ketika mau jual ini cepet ada yang ngambil gitu. Tapi kalau centralized itu lebih dikit gitu-gitu sih. Oke. Jadi tergantung user aja mau pilih. Betul banget tuh. Yang Jadi mana? dan gak salah juga lu punya dua-duanya kan? Betul. Gue juga punya dua-duanya kok gitu. Kayaknya pada kalau yang udah pada ngerti, kebanyakan punya lebih dari satu deh kayaknya. Dan kalau misalnya di DEX, decentralized exchange juga ada bahaya untuk scam kan, tiba-tiba dua Iya, kali. betul. Micin-micin yang begitu-begitu. Iya, itu karena dia kan gampang ya. Melisting sesuatu juga gampang kalau misalnya di decentralized. Betul. Di decentralized. Itu sih tadi kalau di sentral mungkin lebih terfilter kayaknya. Ya. Jadi memang kalau bicara komplit mungkin memang nggak sekomplit di decentralized, tapi at least yang udah ada di exchange itu udah aman, terjamin. Iya, betul. Nah, Christine, mau nanya nih. Udah akhir tahun nih sekarang ya. Di tahun depan toko kripto ada rencana apa aja sih? Ada program apa aja? Terus mungkin nambah fitur apa gitu? Oke. Nah, kalau misalnya fitur itu mungkin ada beberapa yang mungkin kita belum bisa sebutkan. Tapi mungkin gue bisa jelasin kayak fokus-fokusnya kita aja ya. Nah, di Q1 itu kita mau fokus di Bali.
Karena kita mau ada T-Hub di sana sekarang lagi di Sama kayak ini ya berarti. betul sama Tapi di dengan Bali. ini. Jadi orang di Bali itu bisa belajar, bisa kita fasilitasin nanti ada crypto class. Terus nanti misalnya ada di sana juga ada bar, jadi orang sambil ngebar bisa sambil ngobrol tentang kripto. Bahkan kita pengen menu-menunya itu kripto banget gitu loh. Misalnya apa burger kripto Bitcoin namanya gitu. Menunya orang pilihnya kripto gitu. Terus ada event space-nya juga di sana. Jadi kita T-Hub ini kita mau sebagai wadah fasilitas kita untuk orang bisa datang dan belajar gitu. Nah, itu salah satunya kita mau lagi bangun di Bali. Udah hampir selesai sih. Oh, Gitu. bisa main tuh. Iya, iya, Kapan-kapan. Iya. Mau gue Main dong, main. Mau. Siap. Ditunggu aja undangannya kan. Iya. Tinggal berangkat. Iya. Terus Kalau apa lagi misalnya tadi? lo tahu dulu itu T-Hub kita itu di Kabina. Tahu Kabina nggak yang di Bali? Jalan ke Canggu. Agak-agak hits sih dulu. Gue ke Bali baru sekali sih. Oh gitu. Trading mulu nih kayaknya nih. Anak rumahan banget gue mah. Sama kayak gue. Dusta kau, dusta. Why Bali? Karena di Bali itu literasinya cukup cepat ya di sana. Maksudnya orang rame dari luar juga. Dan setelah kita amatin juga di Bali itu bukan orang yang baru-baru tahu soal kripto gitu. Bahkan mereka yang udah expert gitu loh di sana gitu. Bahkan kalau misalnya di sana kita ngomong tahu kripto nggak? Oh tahu gitu. Bahkan kayak sering kerja di mana Mbak? Liburan ya di sini. Oh enggak Mbak, kerja di mana? Tahu kripto. Oh tahu kripto, saya tahu tuh, saya pernah main gitu. Jadi bahkan ke orang-orang yang kayak pelayan gitu-gitu tuh udah mulai well known dengan kripto ini gitu loh. Jadi lebih mudah juga buat masuknya ya. Iya, lebih mudah. Sampai mereka sekarang udah di sini kita masih mulai tahu NFT apa. Mereka dari yang sana tuh metaverse udah kemana-mana. Maksudnya udah ngerti banget lah gitu. Penerimaan informasinya lebih cepat. Karena kan exposure internasionalnya juga lebih tinggi di sana. Betul. Terus nanti kita mau di Q2 kita mau fokus di Bandung. Oh, Bandung itu juga karena secara active trader kita, nah di Bali juga active trader kita banyak banget gitu. That's why kita mau fasilitasin orang-orang itu supaya bisa, yang lain juga bisa ikutan gitu. Terus yang kedua di Bandung, di Q2 kita mau edukasi juga fokus di Bandung, di Q3 kita ke Surabaya gitu. Dan Q4? di Q4 kita kita berharap banget supaya seluruh Indonesia kita jamah gitu loh. Amin. Itu sesuai banget tuh sama visi misinya Rantai Kota kan. Karena kita pengen banget kan blockchain ini jadi masif seluruh Indonesia, nggak cuman kota-kota besar doang, tapi sampai ke apa sih kalau bahasa Indonesia pelosok. Gue ingatnya sosok betul. Sampai pelosok-pelosok tuh orang udah ngerti blockchain semua gitu loh. Inline sih sama program kita. Siapa tuh bisa kolaborasi juga. Betul. Ayo dong, collab. Ayo, siap banget siap. sih. Kita tinggal tunggu panggilan aja ya nanti ya. Nanti ke bapak yang di situ tuh, Bang Faisal. Gak masuk kamera. Oh nggak masuk ya. Dan sekali-sekali harus muncul orang itu juga. Oke. Ada lagi nggak Hat? Pertanyaan-pertanyaan lagi ya? Kalau dari gua udah sih. Iya, dari gue udah cukup mewakili banget sih. Ini keren banget toko kripto dengan segala project-projectnya, fiturnya, keunggulan-keunggulan yang iya, ada. terus yang gue seneng banget tuh karena toko kripto ternyata juga peduli dengan edukasi tentang blockchain. Jadi ini memang sesuai banget kan sama visi misinya kita. Kita mau kayak sekarang kan ada toko mall ya. Kita marketplace NFT. Terus kita mau ada T-Hub juga, itu mau kita besarin juga sih. Nah, itu tadi lupa di 2022 kita mau besarin T-Hub yang ini kayak kantor-kantor orang bisa belajar. Terus kita mau ada toko launchpad. Jadi kita mau fasilitasin orang yang mau mau membesarkan project blockchain-nya gitu. Kita mau dukung gitu. Kita bantu advisor, kita bantu carikan investor gitu-gitu sih. Launchpad sih itu. Launchpad. Keren banget kalau toko kripto punya launchpad. Iya, setuju sih. Kita support. Sangat support tuh. Nah ini para pencari cuan, gue mau ngomong apa lupa tadi. Oh iya, terus pantengin Rantai Kota karena ini kalau pengen lihat kolaborasinya kita antara kedepannya Rantai Kotak sama toko kripto, siapa tahu ada lagi nanti harus subscribe di YouTube. Ya, udah like, ada. komen, terus follow Instagram, Twitter, gabung Telegram Rantai Kota. Betul. Karena sekarang udah ada Christine di Telegram, nanti kalau misalnya ada member kita yang pengen tanya-tanya tentang toko kripto bisa langsung ya Christine. Bisa dong, mau tanya-tanya, mau kasih masukan. Bisa dong. Welcome banget.
Wih keren banget. Keren. Nah, makanya tuh para pencari cuan dah lu nunggu apa lagi? Iya. Lu join kemana bang? Lu jangan kemana-mana. Pokoknya pantengin terus Rantai Kotak, join semua tuh, follow sosial medianya Rantai Kotak, Instagram, terus Twitter, kita ada Telegram juga, YouTube juga. Lu subscribe, lu share, lu komen tuh di situ ada tuh. Nanya-nanya nanti ke kita sama ke Christine juga bisa. Ke siapapun yang ada di sini. Iya betul. Christine mungkin ada pesan-pesan buat para pencari cuan nih tentang exchange atau tentang apapun itu, silahkan. Oke, mungkin pesan gue supaya kita terbuka dengan edukasi ya. Maksudnya jangan denial, gue nggak mau belajar atau FOMO gitu loh, kayak ya udah gue coba ini karena ada promonya di sini atau ada apa ya? Ada ini kemarin gue lihat temen gue posting cuan, dia profit berapa persen, itu pasti ada, tapi lo nggak tahu juga dia ruginya segimana. Jadi tetap hujani diri lo dengan edukasi ilmu, belajar dulu baru nyemplung. Itu sih yang paling penting. Lo harus belajar banyak-banyak dulu. Ketika lo siap baru lo mulai join, nyemplung gitu lo. Jangan asal-asalan. Dan gitu jangan resisten juga ya, yang pasti ya. Iya betul. Dan karena tak kenal maka kenalan, bener gak? Iya. Tak kenal maka kenalan. Kita harus kenalan nih sama blockchain, sama kripto. Apalagi udah ada toko kripto yang ada edukasi, Rantai Kotak ada edukasi. Ya, kurang apa lagi sekarang gitu kan? Jadi nggak ada alasan buat lo nggak tahu sebetulnya. Iya sekarang betul, ya. karena fasilitas sekarang kalau misalnya dulu mungkin susah ya, orang kayak misalnya mau belajar kemana harus baca buku, kadang orang males kayak flat lihat buku. Betul, doang. literasinya juga technical banget, bahasanya bikin pusing kayak gitu. Iya, sekarang kayaknya Rantai Kotak gitu-gitu kan maksudnya udah difasilitasin ya. Lo tinggal nonton, dengerin sambil ketawa-ketawa kayak kita ini, cuman ada ilmu yang bisa lo serap ya nggak sih? Betul banget. Ya oke, kalau kayak gitu thank you Christine, thank you Toko Kripto. Makasih banyak atas loh. waktunya. Thank you. Sudah menerima kita. Betul, kita Makasih jadi ya udah pembicara jauh-jauh. juga. Iya, thank you. Deket sih sebetulnya. Gak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Mengantisipasi ya, apa sih bahasanya? Pokoknya menunggu lah untuk ada collab yang berikutnya. Ya. Oke, kalau gitu para pencari cuan, gua Ronald, Gua Hadi. Gue Christine. kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.